Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Dipersembahkan oleh Tamu agung telah tiba, sapa kita dengan setia, janjikan ampunan dosa, bukakan pintu surga. Ramadan ya Ramadan, bulan nan penuh berkah, rindu kami tak tertahankan, beribadah penuh gairah. Adakah kita berdiam saja, biarkan dia berlalu percuma, iman hanya ucapan belaka, tanpa amalan secara nyata. Wahai kaum beriman, bangkitlah rebut kemenangan, mari isi bulan suci Ramadan, bangun peradaban berkemajuan. Masyarakat Betawi, warga asli ibu kota Jakarta, saat ini sudah banyak menyebar di kawasan Jabodetabek, yakni di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan sekitarnya. Sebagai suku bangsa yang merupakan campuran dari berbagai etnis, seperti Sunda, Melayu, Jawa, Makassar, Arab, Tionghoa, dan India, tentu kesenian Betawi sangat beragam. Gambang kromong yang berasal dari seni musik Tionghoa, rebana yang berakar pada tradisi musik Arab, orkes sambrah berasal dari Melayu, keroncong tugu dengan latar belakang Portugis Arab, serta tanjidor yang berlatar belakang kebelandaan. Berbagai tempat wisata yang ada di ibu kota, Taman Mini Indonesia Indah menjadi sebuah tempat untuk berwisata budaya di kota Jakarta yang mewakili suku bangsa dari 33 provinsi. Selain itu, wisata yang tak kalah menarik juga, sebut saja Taman Impian Jaya Ancol, Monumen Nasional, Pulau Seribu, Kebun Binatang Ragunan, kawasan Kota Tua, dan tentu saja Masjid Istiqlal sebagai simbol kemerdekaan bangsa Indonesia. Assalamualaikum, alhamdulillah ya Allah. Bede, jadi Mbak Diana, saya tuh kan tinggal di Betawi nih, orang Jakarta. Kalau menurut saya orang Jakarta tuh baik banget. Semua orang pada ngumpul di sini. Ngomongnya jadi Betawi juga Bede ya, nggak apa-apa ya. Tegalnya hilang. Nah, terus sampai-sampai sekarang kita udah nggak pernah ketemu lagi sama orang yang bicaranya iye-iyean. Bicaranya mungkin banyakan Jawa kali. Bicaranya mungkin banyakan, apalagi sekarang udah ada ekspatriat datang ke sini, mungkin udah ala-ala bule-bule gitu. Lunch di mana ya? Iya Kita meeting di mana ya? Betul. Kalau udah mau pulang, bye, cie. Ya saya kira benar ya Mbak Cici. Iya. Betawi nama daerah tapi nama suku. Ya, Yang orang Belanda Barat bilang Batavia ya. Batavia. Betawi itu satu suku tersendiri, ya dasarnya atau rumputnya Melayu ya. Cuma ada bahasanya agak berbeda ya. Pakai gitu ya. Kebetawian itu lekat dengan keislaman. Oh iya, Ya. kan sampai perempuan-perempuannya beda. Ya dulu.
Yang penting lu bisa ngaji sama masak, udah selesai gitu katanya. Iya. Nah, karena memang ya ada tali temali dengan Fatahillah, yang kemudian jadi Falatehan. Ya. Dan oleh karena itulah ya kebetawian itu dekat dengan Islam dan local wisdom, kearifan lokal Betawi, baik dalam bentuk seni budaya dan termasuk dalam pepatah, peribahasa, itu sangat kental dengan keislaman gitu ya. Iya, betul. Nah, kalau melihat adat perkawinan Betawi ada juga nih ya. Ya, caranya seperti Islam. Iya, Yang mendominasi itu Islam. Perempuannya itu tuh pakai cadar. begitu ya. Kayak Ada bukan Chinese, cadar ya. Ada model Chinese. Iya, ada karena memang campuran. katanya dulunya itu ya memang ada juga apa namanya apa tuh Bede kalau Percampuran mirip-mirip ya. campuran. Betul. Ada kata-kata bahasa Arab yang di mana-mana pernikahan tidak ada itu. Kalau mau masuk datang melamar atau pernikahan tuh ada bahasa Arab Isma'ul bidukhul. Bukan kalau melamar harus pakai silat-silat dulu. Silat-silat ketok pintu namanya. Tapi ada izin boleh nggak masuk. Iya. Itu pakai bahasa Arab ya. Iya, pakai bahasa Arab. Itu yang saya heran, tidak ada di Nah, tempat disinilah ada apa ya korelasi penghimpitan antara agama dan budaya dan adat pada suku Betawi dan ya saya kira suku Betawi dikenal ya dan orang-orang yang taat beragama, taat beribadat gitu ya. Iya. Bahkan sampai sekarang pun kita lihat ya situs-situs Betawi, sisa-sisa ya lambang ya, kejayaan masjid. Masjid yang kuno aja banyak di yang sini. juga banyak di kawasan Betawi atau ibu kota Jakarta sekarang ini gitu. Ini dia si jali-jali, lagunya enak, merdu sekali. Capek sedikit tidak peduli saya, asalkan tuan senang di hati. Palinglah enak si mangga muda, pohonnya tinggi, buahnya jarang. Palinglah enak si orang bujang sayang. Kemana pergi, tiada yang larang. Jalilah jali dari Cikini sayang. Jalilah jali sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi masyarakat Betawi pasti tidak asing dengan istilah orang kaya tempat minte, orang pintar tempat nanyi. Nah, apakah maksud dari kalimat itu? Tentu ada banyak sekali interpretasi yang bisa diberikan atas kalimat itu. Tapi izinkan dalam kesempatan ini saya menyampaikan sebuah interpretasi bahwa ini sebuah pesan untuk kita bergerak menuju yang memberi. Dan memberi secara material artinya disebut sebagai orang kaya, dan memberi secara ilmu disebut sebagai orang pinter. Dan ini yang kemudian kita perlu artikan sebagai dorongan untuk menjadi sukses dalam artian ilmu, dan ilmu itu ada banyak komponennya, juga sukses dalam keseharian secara ekonomi. Dan ini juga memberikan pesan kalau mau mencari sesuatu disesuaikan tujuannya. Pada mereka yang berilmu, kita meminta untuk berbagi, dan kepada mereka yang sejahtera, berikan haknya kepada masyarakat yang lain. Jadi harapannya ini sebuah kalimat yang berkonotasi positif dari falsafah Betawi itu. Insya Allah ini menjadi pelajaran hikmah bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, penjelasan tadi benar-benar
luar biasa kalau menurut saya. Kalau kita lihat dari apa nih namanya nih, local wisdomnya, falsafahnya ya. Kalau secara bahasa mah saya ngerti. Orang kaya tempat minte, orang pintar tempat nanye, semua juga tahu kayak gitu. Cuman artinya mungkin lebih dari itu, lebih dalam lagi ternyata ya. Iya, ternyata di dalam apa frasa ya. Frasa ya. Ini orang kaya tempat minta satu frasa. Orang pintar tempat nanya atau Dan kalimat. emang iya. Iya. Emang betul. Iya, tapi di dalamnya itu ada nilai. Orang kaya tempat minta itu bisa timbal balik, Mbak Cici. Jadi orang yang ingin meminta, seyogianya kudu minta kepada orang kaya. Jangan minta sama yang tidak kaya, nggak diberi. Iyalah. Atau tidak ada yang diberi. Iya. Tapi boleh jadi juga diberi. Iya. Bahkan kalau minta orang kaya nggak diberi. Beda lagi kalau Tapi itu Mang Merki. pada sisi yang lain ya, juga mengandung arti orang kaya itu harus memberi. Sedekah lah sebetulnya Iya, itu. itu bahasa agama sedekah. Karena dia tempat minta. Maka dia harus memberi. Orang pintar tempat nanya, yang ditanya oleh orang. Iya. Maka orang pintar itu harus Mengajar sebetulnya. mengajar, Memberi, membagi memberi ilmu segala macam gitu. Betul. Nah, juga bisa ya dipahami karena orang kaya tempat minta, orang pintar tempat nanya itu. Jangan nanya kepada orang yang bukan ahlinya ya. Bulat ntar. Iya. Sebaiknya kalau tidak paham lebih baik diam. Betul. Kalau sudah tahu kebenarannya kita berani berbicara gitu. Karena kata Tapi kalau tidak tahu tanyalah kepada ahlinya. Iya. Kepada orang pintar tadi agar itu. kita tidak salah apa ya pemahaman. Tapi pintar ini orang pintar di sini bukan orang pintar. Yang itu. Nujum. Tapi orang pintar yang punya ilmu, Betul. yang punya wawasan ilmu pengetahuan ya. Ya mungkin kalau kita juga ulama lah gitu ya. Kalau menanya agama, Ulama. iya. Iya. Tapi kalau mau bertanya tentang teknologi, tentang Kepada ahlinya lah ya, kedokteran, ya harus tanya kepada dokter, Iya. harus tanya kepada ahlinya, gitu. Iya betul. Nah, ini saya kira dalam ya, walaupun kelihatannya sederhana ya. Betul. Itu kayak ada perintah, kayak ada nyambung ke agama gitu, kayak perintah minta apa mintalah atau Ini sih bersedekah betul, itu ya. betul intinya di Mbak dalamnya Diana. itu Jadi ya. ini sebetulnya nih kalau saya mikirnya ini anjuran untuk bersedekah sama hayu belajar, ikro. Oke. Bisa nggak gitu Bang Din? Ya kan? Ini kalau dilihat dari belajar. orang kaya dan orang pintarnya ya. Betul betul. Kalau dilihat dari sudut pandang ya, terhadap orang kaya, maka dia harus memberi. Ya. Orang pintar harus mengajar, membagi ilmu. Kalau lihat dari sudut pandang yang minta dan yang nanya, Ya kitanya mungkin harus sekolah nih kalau yang bertanya. Kalau yang sama orang kaya mungkin apa ya? kerja. Kerja. Oh ya kerja Ada semangat betul. di situ ya. Ya, Nilainya ada. Wah, Jadi luar Masya biasa Allah. nih. Pepatah Betawi walaupun sederhana kelihatannya, tapi punya makna yang dalam. Betul. Inilah ya maksud percakapan kita ini, yaitu Mutiara Nusantara agar ya, local wisdom ini bisa kita revitalisasi, kita angkat Iya. untuk bisa diingat dan sekaligus bila perlu menjadi national wisdom, Iya. kearifan nasional. Abang, kalau melihat pepatah Betawi ini betul-betul seirama dengan Islam. Saya jadi berpikir memang orang-orang pembesar tokoh-tokoh yang lama tempo dulu Betawi itu benar-benar orang-orang Islam banyak sekali ada di dalamnya ya. Iya. Sehingga jadi ingat itu ayat Quran yang sesuai dengan ini. Oh. Iya. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang ahli beribadah, orang yang mengerti ilmu jika kamu tidak tahu. Jadi jangan bertanya kepada orang yang tidak tahu. Jadi jangan salah alamat lah kayak gitu sehingga kita nanti tidak salah hoax jadinya kan zaman sekarang kan hoax gitu ya. Terus al yadul ulya khairum minal yadis sufla wal yadul ulya hiyal munfiqah was sufla hiyas sa'ila. Jadi kalau orang yang yadul ulya itu orang yang selalu bersedekah, memberi, itulah orang kaya yang sesungguhnya gitu ya. Orang yang yadus sufla yang rendah itu yang meminta gitu. Maka lebih baik orang yang atas tangannya. Memang ya di suku-suku bangsa di Indonesia apalagi yang sangat kental dengan akar keislaman, local wisdom, pepatah, peribahasa ini ya
dapat disimpulkan sangat berwarna Islami, keislaman, termasuk yang dari Betawi ini ya. Iya, betul. Tadi disebut ya bertanyalah kepada ahlinya. Ya, betul. Nah, sebab salah bertanya bukan pada ahlinya. Iya. Keblinger kita. Iya. Jadi minterin orang ujungnya. Karena Tapi ada amanat kepada orang kaya tempat minta itu. ya, makanya Jangan sampai memberi setelah diminta. Ya. Belum diminta pun sudah harus sudah memberi. Itu kan ayat Al-Qur'an juga Ya, ya. betul. Apa di antara manusia yang nanti akan masuk surga itu adalah mereka yang merasa ya ala amwal fi amwalihim haqqum ma'lum. Dalam harta mereka itu ada hak-hak tertentu. Lisaili wal mahrum. iya. Bagi yang datang meminta maupun yang tidak datang meminta. Iya, betul. Karena kan memang hadisnya gitu, kita nggak boleh meminta-minta. Jadi kadang orang suka ada yang nahan untuk minta. Dia coba dulu untuk proud dulu ya. Usaha dulu, Survive, ikhtiar ya, dulu. survive. Begitu pula orang pintar yang berilmu tempat nanya, memang ya orang awam Ya. meminta bertanya harus kepada orang yang mengetahui. Ya, Tapi jangan jangan nunggu ditanya. Kalau merasa punya ilmu, bagilah ilmu. Justru Sedekah itu ilmu. kewajiban orang yang punya ilmu. Kalau Iya. dia juga punya ilmu, diam aja akan dihisap juga nanti di sana, ditanya Dan ilmu Anda buat Kalau apa. kita punya ilmu itu kalau kita memberi justru berkembang tambah Iya, banyak ilmunya. betul. itu. Kita pakai ilmunya, dia udah meninggal, Iya. masih kita Amal pakai. jariahnya. Iya. ilmu. Nah, ini yang juga bisa kita kaitkan dengan surat Al-Asr itu. Sesungguhnya manusia merugi kecuali yang beriman, beramal soleh dan bertawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Dengan sabar. Saling mewasiati Iya. dalam kesabaran dan dalam kebenaran itu. Iya. Berarti kalau orang pintar itu ya jangan nunggu ditanya. Wajib kalau menurut saya dia Jelaskan berbagi. kepada umat, kepada jamaah, bagilah ilmu itu ya. Iya. Apalagi kalau ditanya. Iya. Hadis ya. Fa idan tansahaka fansah lahu. Iya, hadis. Jika ada orang yang minta nasihat kepada kita, berilah nasihat. Kalau dia nggak mau ya merki bener bede ya. Minta duit dikasih nggak dikasih nggak apa-apa, udah ilmu kan gratis. Iya, betul, betul. Nah, ini kearifan lokal yang ada di suku-suku bangsa di Nusantara ini sangat dalam ya. Ya. Nah, walaupun kita hidup di Jakarta, mungkin tidak pernah kita dengar ini. Itu dia kurangnya itu sosialisasi, padahal ini luar biasa loh. Padahal suku Betawi lewat leluhurnya, para pemikir mungkin juga filosof Ya. menemukan seperti ini. Ada yang digali dari nilai budaya, Iya. adat istiadat, Ya. ada yang digali dari agama. Ya. Ya. Dan oleh karena itu kemudian seirama atau sejalan dengan agama ya. Jadi kembali tadi pesan dari local wisdom, kearifan budaya, kearifan lokal dari suku bangsa Betawi ini kuat sekali ya. Yaitu kepada masyarakat luas, kalau tidak mengetahui, tidak paham tentang sesuatu, jangan malu-malu bertanya. Ya. Namun tanyalah kepada yang tepat. Ya. Iya. Sebab kalau tidak tepat yang ditanya, ya, nanti jawabannya atau yang diterimanya tidak benar. Kayak sekarang bede begitu Belajarlah kita terima, agama langsung kepada ahlinya sebar. yang mengajarkan dari sumber-sumbernya. Ya. Jangan belajar agama dari orang yang ya baru belajar agama dan bahkan memberikan pemahaman yang salah. Iya. Akhirnya salah paham. Nah, orang kaya tempat minta itu pesannya itu jadi orang kaya. Supaya kita yang diminta, Iya. jangan yang meminta. Atau bersedekah Al-yadul ulya. khairu minal yadis sufla. Ya, tangan yang memberi lebih baik dari tangan di bawah. Tangan di atas lebih Maka baik. kerja, Iya. kerja dan kerja. Ya. Ya. Itulah takwa. Ya. Tawakal. Namun ketika sudah kita alhamdulillah insya Allah jadi orang kaya, jangan nunggu diminta. Betul. Maka beramallah, memberilah ya. Ya, ya, ya. Jangan Saat tuh beramal bagi. itu menabung loh, Budi. Iya. Betul. Ya, apalagi sekarang ini banyak orang-orang yang susah Ya, akibat pandemi. Pandemi, kondisi kerja seperti saat ini. putus. Maka sebaiknya Mbak Cici Ya. pada kawan-kawan artis itu
Janganlah kalau mau nyantuni yatim piatu bawa infotainment. Nggak semua, Bang. Atau ada yang berpendapat jangan ajak yatim piatu didatangkan kasih makan gini. Padahal yang diberi amplopnya sedikit. Iya, betul. Kenapa nggak mendatangi panti asuhan? Nah, Bagilah di sana. betul. Apa yang diberi dengan datang Ya, ya, itu sama akan Iya. diberikan dengan mendatangi. Gitu. ya, betul. Saya kira ini yang harus kita angkat menjadi national wisdom, kearifan nasional bangsa Indonesia. Tamu agung telah tiba, sapa kita dengan setia, janjikan ampunan dosa, bukakan pintu surga. Ramadan ya Ramadan, bulanan penuh berkah, rindu kami tak tertahankan. Metro TV